Apa aja sih jenis-jenis pelanggaran dari penindakan tilang manual ini? Oke, jadi ada 12 sasaran, ya, 12 sasaran terkait dengan tilang manual ini Oke. yang menjadi prioritas. Mhm. Di antaranya adalah berkendara di bawah umur. Oke. Ya, ini kita masih melihat peningkatan signifikan. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur, yang belum punya KTP lah intinya, sudah menggunakan kendaraan, Oke. terutama sepeda motor. Mhm. Ya, ini kan berbahaya. Mhm. Bahkan ada pengendara yang kakinya juga belum nyampe gitu kan untuk ke tanah itu. Dia menggunakan sepeda motor. Itu kan berbahaya, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, berboncengan lebih dari 1 orang. Oke. Nah, itu dia berbonceng 3 orang, kemudian 1 orang tidak pakai helm lagi. Itu pelanggarannya 2 itu. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan ponsel saat berkendara. Mhm. Nah, ini banyak sekali kita temukan sebelum kita melaksanakan tilang manual. Ya masih etle itu walaupun tertangkap oleh kamera etle kalau ada lokasi etle, kalau enggak ya enggak tertangkap kan gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, menerobos lampu merah. Ini kan berbahaya. Ya membahaya buat diri dia maupun orang lain. Karena pada saat lampu hijau di sebelahnya itu kan kecepatan bertambah dan akan membahayakan bagi orang lain juga. Kemudian tidak menggunakan helm SNI. Nah, kalau hanya gunakan helm cupluk gitu kan, itu berbahaya. Kalau jatuh kan tidak bisa melindungi kepalanya. Nah, kemudian yang keenam, melawan arus lalin. Nah, ini juga sangat tidak kalah bahayanya nih. Dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang ketujuh, melampaui batas kecepatan. Oke. Ya, dia kecepatan di dalam kota dia tidak tahu. Dia taunya ngebut aja, tidak menggunakan rem tuh kadang-kadang. Kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol. Nah, ini sangat berbahaya. Yang ke-9, kelengkapan ranmor tidak sesuai dengan spek. Misalnya spionnya dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian knalpot juga demikian dibuat blong ataupun dibuat ya sedemikian rupa sehingga membisingkan telinga. Kemudian lampu utama, lampu rem yang lampu petunjuk yang tidak sesuai dengan spek pada saat dia pengendara. Ya, ini ada kendaraan nih, terutama lampu belakang, lampu rem, ya itu kadang-kadang mirip dengan lampu depan, karena nyalanya kan warnanya putih tuh, ya tidak kuning, ya, sehingga seolah-olah kalau kita di belakang dia, seolah-olah kayak menabrak kita kan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang 10, penggunaan ranmor tidak sesuai dengan peruntukan. Ya ini tidak sesuai dengan peruntukan, misalkan truk atau losbak ya digunakan untuk angkut orang. Itu kan tidak sesuai dengan peruntukan. Kita melihat di media TV ya, itu kemarin banyak kan terjadi baik truk ataupun losbak tadi yang kecelakaan. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kendaraan baut barang kok dibuat orang sehingga berbahaya buat penumpang maupun buat yang lainnya. Kemudian yang 11, ranmor overload dan overdimensi. Nah, kita masih menemukan odong-odong gitu kan. Itu kan overdimensi juga, overload juga kan gitu ya. Truk-truk dan lain sebagainya. Kemudian yang 12, ranmor tanpa plat nomor ataupun pakai nomor palsu. Nah, ini yang terjadi karena mereka pada saat lewat etle, jangan sampai alamat saya terdetek atau diketahui, maka digantilah plat nomornya atau tidak pakai plat nomor atau ditutupin plat nomornya biar tidak diketahui siapa pemilik kendaraan tersebut. Nah, inilah 12 sasaran terkait dengan tilang manual yang menjadi prioritas dalam TR 380 ini. Betul. Oke. Ini sebenarnya sering kita lihat ya Pak ya, kalau yang untuk berkendara di bawah umur, mungkin yang anak-anak SMP, anak-anak SMA yang belum punya KTP gitu ya Pak ya. Nah ini nantinya apakah untuk pemberlakuan tilangnya ini, walaupun dia udah pakai helm gitu ya, apakah masih tetap akan berlaku gitu Pak? Karena untuk misalnya nggak pakai seragam gitu, tapi dia pakai helm gitu. Nah ini kan inilah cerdasan daripada petugas di lapangan. Dia akan melihat, akan mengidentifikasi ini anak ini kan kelihatan. Anak itu kalau di bawah umur, dewasa atau tidak terlihat. Nah itu nanti yang akan melakukan diskresi di lapangan adalah petugas kepolisian. Dia akan menilai apakah ini di bawah umur atau tidak. Karena perlu diketahui bahwa anggota penindak pelanggaran kita yang ada di lapangan ini sudah bersertifikat, sudah penyidik. Jadi tidak semua bisa melakukan penindakan, namun adalah anggota kepolisian yang sudah bersertifikasi terkait penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut. Jadi dia akan bisa membedakan
mana yang udah dewasa, mana yang belum. Oke. Nah, Oke. Nah, ini emang harus benar-benar dipatuhin ya untuk betul Hotmars sekali. ya. Jangan sampai nih mungkin yang, punya anak juga yang emang pengennya jalan-jalan mungkin ya, Pak, ya. Ya, Ini harus orang tuanya juga harus, dilindungi peduli, anak-anaknya ya. ya, untuk biar, tetap patuh lalu lintas dan nggak menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri ataupun pengendara lain, yang justru nantinya, akan merugikan orang lain juga walaupun kita yang salah gitu ya, Betul Pak, ya. sekali. Oke. Nah, untuk, lokasi-lokasinya sendiri nih, Pak, yang dipilih oleh petugas untuk melakukan penilangan, ini, lokasi-lokasi, yang bisa dipilih gitu, Pak, untuk giat rutin ini apakah hanya di lampu-lampu merah aja gitu atau ada, tempat-tempat khusus gitu, Pak, Nah, yang sering dibuat balapan liar mungkin gitu ya? ya, bisa saja. Mhm, Jadi tempat ini bersifat pada saat kita melaksanakan giat rutin. Misalkan mhm, kita patroli kan ada rute patroli. mhm. Lah rute patroli yang kita lalui itulah di mana kita menemukan adanya pelanggaran, kita dapat melakukan penindakan di Oke. situ. Kemudian saat gatur, kita jelas gatur itu tempat-tempat pertigaan, Mhm, perempatan dan lain mhm, sebagainya yang memang tidak ada lampu merah ataupun ada lampu merah mhm. yang perlu ada pengawasan. Contohnya misalkan yang tidak ada lampu merah, misalkan pada saat penyeberangan anak-anak Oke. sekolah dan sebagainya. Mhm. Kita melihat adanya pelanggaran dan kita dapat melakukan penindakan. Jadi kita tidak ada tempat khusus terkait Oke, penindakan. Jadi di mana saja, kapan saja, itu istilah dalam istilah kita tertangkap tangan. oke. Tertangkapnya seseorang pada saat sedang berkendara namun Mhm, tidak menggunakan kelengkapan ataupun, prosedur yang telah ditentukan. mhm. Mhm. Oke deh. Nah, terus untuk proses hukumnya nih Pak, apakah tilang manual ini, akan sama prosesnya dengan tilang etle atau beda gitu Nah, untuk proses hukumnya? proses hukumnya sama, Mhm, prosesnya sama, cuman tahap awalnya aja yang berbeda. oke. Jadi kalau tahap yang sama itu dari mulai nanti dia melakukan konfirmasi, kemudian pembayaran, ya Mhm, pembayaran ini bisa melalui bank BRI, mhm, BRIPA, mhm, ataupun langsung ke kejaksaan untuk oke. bayar denda tadi, Mhm, ya. Kemudian untuk prosesnya tadi, proses awalnya mungkin yang berbeda. mhm, Proses awalnya kalau tilang etle, kita kan meng-capture dulu tuh dari kamera. mhm, Setelah kita mengumpulkan bukti-bukti, mhm, baru kita kirim kepada pelanggan. oke. Nah, namun pada saat tilang manual kita langsung. Mhm, Saat kita berkendara menemukan ada kendaraan mhm, atau pengendara yang tidak memenuhi syarat tadi ataupun mhm, ada pelanggaran, mhm, kita melakukan tindakan. oke. Ya penindakan pelanggaran berupa tilang tadi di Mhm, tempat. mhm, Dia tilang di tempat, kalau di mobil ya kita atas kap mobil, kalau di mhm, motor ya di depan motor tersebut. Ya, mhm, langsung kita berikan surat cintanya tadi. oke. Tetapi kalau Etli kan enggak Mhm, langsung. Namun kita proses dulu di kantor, mhm, kita kumpulkan buktinya, baru kita kirim kepada pelanggan. oke. Nah, kalau etle langsung kita kasihkan. Mhm, Langsung tembak langsung, mhm, kalau manual. mhm, Lalu kalau etle kita kirimkan surat dulu. mhm, Nah, itu proses awalnya aja. Tetapi untuk proses selanjutnya sama. mhm, Dia harus menyelesaikan dulu dendanya, denda maksimal dulu, nanti mhm, ada keputusan pengadilan, mhm, baru dia bayar sesuai apa dia nanti akan mengambil sisa dendanya tersebut. mhm. Namun yang menjadi catatan untuk, para pengguna jalan, terutama pengendara pelanggar, Mhm, ya, pada saat ditilang, tolong jangan menitipkan, Pak. mhm, Jangan menitipkan uang dendanya kepada petugas. oke, Iya, itu yang jadi cara kita. Jangan mhm, menyerahkan atau menitipkan, "Ya, titip ajalah uang mhm, dendanya." Itu mhm, tidak dibenarkan, mhm, ya. Anggota sudah kita tekankan jangan menerima uang titipan, mhm, karena itu akan timbul fitnah. mhm, Ya, angka timbul fitnah dan juga nanti kalau ada kekurangan ataupun kelebihan, mhm, biaya dendanya tadi, mhm, itu akan sulit untuk dilakukan klarifikasinya. oke, Nah, dia kan pada saat dia bayar itu kan lewat bank nih. mhm, Ah, nanti dia denda maksimal tuh. Pada mhm, saat ada keputusan pengadilan dia misalkan bayar 500. mhm, Ah, pada saat keputusannya 250 kan dia bisa ngambil. mhm, 250-nya itu mhm, sisa dengan bank yang bersangkutan di mana dia mengambil. oke, Namun kalau kepada petugas mungkin kesulit dia ngambilnya. mhm, Karena petugas yang mungkin dia nggak tahu mhm, ataupun dia tidak mengidentifikasi dan mhm, sebagainya, timbul seperti itu. oke, Makanya kita menekankan tidak boleh menitipkan uang denda kepada petugas, mhm, apapun alasannya. oke. Oke, ini, biasanya banyak banget nih apa yang sering terjadi. Nah, ini, wajib banget untuk diperhatiin juga nih untuk partners. Oke, kali ini ada pertanyaan Pak dari Marsim di Kepadian Serang, untuk batas usianya nih berapa sih Pak untuk, anak-anak yang menggunakan helm gitu?
untuk mungkin dibonceng sama orang tuanya di depan motor ya, yang mungkin motor matic gitu, atau mungkin yang dibonceng di tengah, ini minimal berapa sih Pak usia untuk menggunakan helm? Ya, perlu kita tekankan bahwa helm ini kan sebenarnya untuk keselamatan kita, Mhm, untuk keselamatan kita sendiri ya. mhm, Ya, kalau untuk usia itu tidak ada ketentuan usia. oke, Jadi dia menggunakan helm memang tiap kendaraan sepeda motor wajib menggunakan helm. mhm, Itu untuk apa? Untuk tujuannya untuk melindungi diri sendiri, mhm, bukan untuk orang lain, mhm, ya. Itu untuk diri sendiri. Jadi tidak ada ketentuan dia usia berapa, kecuali tadi pengendara mungkin ada ketentuan ya mhm, dikatakan anak atau dewasa. Tapi mhm, untuk helm, yang namanya berkendara, mhm, mau dia usia berapapun dia harus menggunakan helm. mhm, Kenapa? Untuk melindungi diri sendiri. Kan oke, kita tujuannya untuk keamanan. mhm, Lah kan kalau dia orang tuanya pakai helm, anaknya nggak pakai helm, mhm, terjadi jatuh kecelakaan, kan mhm, kasihan anaknya nanti. mhm, Karena undang-undang mengatur dia umur sekian nggak apa-apa pakai helm loh. mhm, Itu kan akan mencelakakan dia, mhm, akan merugikan diri sendiri kan. mhm, Makanya tidak ditentukan berapa usia menggunakan helm mhm, tersebut. Jadi helm digunakan untuk keselamatan kita, keamanan kita. mhm. Oke. Jadi, bisa dari berapapun usianya ya, Pak, ya? Mungkin dari Betul. 3 tahun, 4 tahun yang ada helm-helm mini gitu, Iya, itu kan bisa aja ada di ya? toko-toko Mhm, helm tuh helm kecil ada. mhm, Itu sebenarnya untuk melindungi anak kita. mhm, Jangan sampai ada kecelakaan, jatuh, karena kita pernah lihat tuh, pada saat berkendara anaknya tinggi, apa, mhm, anaknya di apa, ditaruh di atas berdiri tuh. mhm, Anaknya berdiri dibonceng, tiba-tiba dia ngerem mendadak, ada mhm, motor kencang, terjadi tabrakan, anaknya mental, mhm, jatuh di aspal, mhm, pecah kepalanya, mhm. meninggal. Yang rugi Innalillahi. siapa? Kan Mhm, iya, keluarganya sendiri mhm, semua. Akhirnya menyesal seumur hidup kan. mhm, Karena tadi tidak menggunakan helm, anaknya mhm, ditaruh berdiri, itu kan mhm, lah maka saya menyarankan kalau bonceng anak di tengah itu ya usahakanlah jangan dibuat berdiri di mhm, atas jok motor itu, mhm, namun dipangku. Ya minimal kalau di situ kan dilindungi, mhm, apa, ada pelukan ibunya atau mhm, keluarganya sehingga pada saat kecelakaan yang jatuh mungkin saat betok ke samping dan ke kiri kan masih ada pelindungnya lah, mhm, ya. Ya jangan dibuat berdiri tuh kalau terjadi akan sangat rentan sekali kalau oke, terjadi kecelakaan tadi. Misalkan mhm, terjadi gesekan atau tabrakan atau tabrak kiri, tabrak mhm, depan, tabrak samping, senggolan, mental anaknya itu. mhm, Karena tidak akan kuat dia menahan di situ, karena mhm, dia dipegang, mhm, hanya dibatasin oleh tangan kiri kanan saja kan. mhm, Sehingga pada saat terjadi benturan, mhm, anak itu sebentar. oke, Nah, itu kan bahaya sekali. Jadi mhm, kita mengimbau kalau, membawa anak jangan diberdirikan di atas jok motor, mhm, karena sangat berbahaya sekali. mhm. Oke, ini perlu perhatian juga ya, Pak, untuk para orang Betul, tua ya, iya. yang memang, berkendara motor ini anaknya harus benar-benar dijaga gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu untuk, yang sekarang lagi, booming banget nih, Pak, sepeda listrik, sepeda motor listrik. Nah, ini apakah masuk juga, Pak, ke, jenis-jenis pelanggaran? Karena mungkin banyak juga nih yang belum pakai helm, walaupun, jatuhnya sepeda motor, tapi listrik gitu. Kalau sepeda listrik kan beda nih, kalau sepeda listrik apa Mhm, motor listrik. mhm, Kalau motor listrik itu sudah pakai plat nomor. mhm, Kalau sepeda kan kategorinya sepeda. mhm, Ya, dia ya sebenarnya untuk ketentuan itunya ya wajib sih helm sebenarnya, kali mhm, dia digunakan jalan raya kan untuk mhm, sebenarnya saya bilang tadi, helm itu kan untuk keselamatan diri sendiri, mhm, ya untuk menjaga-jaga. mhm, Kalau kita kan nggak tahu kapan terjadi kecelakaan. mhm, Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan dan kepatalan saat terjadi kecelakaan, ya mhm, gunakanlah helm, pengaman lah intinya, mhm. seperti itu. Oke deh, mungkin untuk Hotmers yang di Instagram ya, ini udah, nggak kerasa udah hampir 1,5 jam lebih nih kita ngobrolin soal lalu lintas yang memang ini sepele ya, tapi bener-bener harus kita patuhi nih Hotmers. Jadi nggak banyak yang peduli juga nih kalau misalnya helm ini bener-bener, sepenting itu ya untuk keselamatan kita. Nah, untuk pembayaran juga sudah dijelaskan oleh Pak Anwar dan juga untuk, jenis-jenis pelanggarannya sudah dijelaskan, apa aja sih jenis-jenis pelanggaran yang harus dipatuhi oleh kita ya. Karena pelanggaran-pelanggaran seperti di bawah umur, berkendara bonceng lebih dari Satu, satu ya, ini juga, benar-benar harus kita terapkan karena ya namanya kecelakaan memang nggak ada yang tahu ya, Pak, nggak ya, tahu. dan namanya musibah ini nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar harus kita peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain juga. Lalu untuk terakhir nih Pak, harapan dan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya dari Polda Banten ini sebenarnya apa nih Pak? Ya harapan kita ya kepada masyarakat pengguna jalan lah, Mhm,
ya taati peraturan lalu lintas. Mhm. Lengkapi kendaraannya Mhm. ya dengan spek standar yang ada. Mhm. Jangan dibuat macam-macam sehingga seperti tadi ada knalpot kan, knalpot Mhm. ngabisin dan sebagainya. Dan kelengkapin suratnya, mulai dari KTP, Mhm. STNK, SIM, Mhm. dan lain sebagainya yang Mhm. terkait dengan kendaraan tersebut. Oke. Jadi ikuti aturan yang ada, ketentuannya, kemudian lengkapi dokumen kendaraannya, Mhm. seperti itu. Oke, jadi yang belum bayar pajak juga termasuk ya, Pak, ya? Betul, bayar pajak Yang belum bayar juga, bayar pajak pajak, ya atau bayarlah pajak. Ini saya bilang tadi, mhm. sejak diberlakukannya e-TLA ini Mhm. orang malas buat SIM. Mhm. Karena tidak ada pernah ada pemeriksaan gitu, anggapnya Oke. tidak ada razia. Mhm. Kemudian juga malas bayar pajak, Pajak. karena nggak dicek juga gitu kan. Mhm. Jadi untuk pemerintah daerah juga pada ngeluh nih, Mhm. terkait dengan PNBP tadi, Mhm. STNK ya, Siap. pajak kendaraan kan tidak masuk tuh, Mhm. karena banyak yang tidak bayar pajak, Mhm. karena tidak ada penindakan, Mhm. ya. Nah, untuk sekarang dengan adanya tilang manual, ya, tolong kita ingin meningkatkan disiplinlah Mhm. masyarakat terkait dengan di jalan. Mhm. Oke. Nah ini, perlu banget ya dilihat juga nih jatuh temponya di STNK-nya tanggal berapa nih gitu. Betul sekali deh ya. Biar nggak terlambat gitu ya. Jadi Iya. biar, masih bisa untuk cepet-cepet bayar pajak kalau misalnya belum bayar pajak ya, sebelum mungkin takut kena denda gitu ya, Pak. Nah, Iya. ini juga, biar kita biar aman untuk berkendara, biar Ya itu tenang. kan kewajiban warga negara. Mhm. Yang namanya bayar pajak kalau misalnya nggak bayar pajak ya nggak bijak ya. Orang bijak kan wajib bayar pajak ya, Bener, Pak, ya. iya, itu kan iklannya pajak ya. Oke deh. Terima kasih untuk Pak Anwar Terima yang kasih sudah kembali juga mampir mengucapkan dan terima kasih. banyak memberikan informasi untuk kita, edukatif sekali dan semoga Hotners dan, pendengar Hot Radio lainnya juga ini benar-benar bisa mematuhi ya, Pak, ya, dan Betul. semoga, apa yang dilakukan oleh Polda Banten bisa maksimal lagi Alhamdulillah, amin. dan masyarakat Kota Serang khususnya atau Banten ini bisa lebih patuh terhadap, yang namanya peraturan lalu lintas ya, Pak, ya. Betul. Selamat untuk, Polda Banten yang mungkin, selagi giat-giatnya nih, Pak, ya, bekerja untuk tilang manualnya nih. Iya. Dan semangat juga untuk Hotners yang lagi beraktivitas dan untuk saat ini akan kembali ke Faris yang masih akan menemani Hotners dalam program Rest and Relax. Jadi stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. Mil yang bertugas dan Pak Anwar yang sudah menemani kita selama 1 jam ini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.